Santapan Harian, Senin, 27 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-11 hingga ayat ke-14a dan dilanjutkan pada ayat ke-33 hingga ayat ke-36. Sebelumnya, mari kita berdoa. Melalui sabdamu, kau tunjukkan kebenaran dan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 10 ayat 11 sampai 14a, dilanjutkan ayat 33 sampai 36. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedangkan tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Sahabat Santapan Harian, memasuki tahun yang kedua di padang gurun, Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju padang gurun Paran. Bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Musa mengajak serta iparnya, Hobab, yang saat itu hendak kembali ke negerinya. Alasannya Musa ingin supaya Hobab juga dapat menjadi saksi bagaimana Allah memelihara umatnya. Artinya, ajakan itu berdiri di atas iman dan keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel. Tabut perjanjian Allah berjalan mendahului barisan umat Allah. Dalam setiap titik perhentian dan perjalanan, Musa selalu mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas mereka. Pengakuan ini mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang mereka tempuh bukan persoalan mengenai bangsa Israel yang sedang meraih mimpi dan keinginannya, melainkan tentang Tuhan yang memimpin langkah mereka. Penyertaan Allah inilah yang ingin Musa bagikan kepada iparnya yang berasal dari keturunan imam di Midian. Musa ingin menunjukkan kepada Hobab bagaimana Allah berkarya dalam hidup umatnya dan mengubah mereka menjadi taat kepadanya. Ada 2 pelajaran yang dapat kita tarik dari perikop ini. Pertama, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati atas bangsanya. Musa tidak mengklaim hak kepemimpinan itu.
Akan tetapi, ia justru berusaha meyakinkan iparnya bahwa hanya Allah yang berkarya untuk membentuk umatnya. Kedua, sekalipun mereka meninggalkan gunung Tuhan, tiang awan senantiasa memimpin dan menuntun mereka. Fakta ini kian menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan sungguh-sungguh menyertai dalam perjalanan hidup umatnya. Tidak ada titik di mana penyertaan Allah terlewatkan dari pergumulan dan sukacita kehidupan kita. Dengan Allah senantiasa hadir dalam hidup kita, kita berjalan di belakangnya, mengikuti langkahnya sehingga hidup kita terjamin. Mari kita berdoa. Mantapkan langkah kami untuk setia mengikuti langkah-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.